Halo Soccer Mania, kembali lagi dengan Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Roger Ibanez memastikan masa depannya bersama Al Ahly setelah sepakat menandatangani kontrak baru hingga Juni 2030. Bek asal Brasil itu memang hanya ingin bertahan di klub Saudi tersebut. Menurut laporan Fabrizio Romano, Ibanez bergabung dari AS Roma pada Agustus 2023 dan perlahan jadi bagian penting di lini belakang Al Ahly. Kontribusinya ikut membawa klub meraih trofi AFC Champions League Elite 2025. Kini, ia memilih melanjutkan perjalanan panjang di Arab Saudi. Dari Arab Saudi, ada peluang reuni dua mantan penyerang Liverpool. Trabzonspor belum berhenti bergerak setelah resmi mendapatkan Mohamed Salah. Menurut laporan Estadio Deportivo, klub Turki itu kini mengincar Darwin Núñez dari Al Hilal untuk membangun lagi duet yang pernah menghiasi lini depan Liverpool. Núñez ingin kembali ke Eropa setelah kehilangan tempat di Arab Saudi. Al Hilal disebut siap melepas sang striker dengan status pinjaman. Trabzonspor pun menawari gaji 7 juta euro per tahun demi mewujudkan reuni Salah Núñez. Masih dari Turki, Besiktas juga sedang mengejar striker baru. Besiktas kembali tancap gas untuk mendapatkan Dusan Vlahovic. Striker Serbia itu kini berstatus free agent setelah kontraknya bersama Juventus berakhir. Jadi, Besiktas tak perlu membayar biaya transfer. Menurut jurnalis Yagis Sabunkoglu, klub Turki itu sudah mengajukan tawaran terakhir dan disebut berada di posisi terkuat. Besiktas terus berusaha meyakinkan Vlahovic untuk merapat ke Turki. Kini semuanya bergantung pada keputusan sang pemain, terutama soal paket gaji yang memang jadi salah satu faktor penting dalam negosiasi. Beralih ke Belanda, Ajax langsung memulai musim dengan kemenangan. Ajax membuka divisi 2026-2027 dengan kemenangan 2-0 atas PSV Zwolle di Stadion Mark III Park. Jordi Maggio membawa Ajax unggul pada menit ke-76. Lalu Julian Brandt mengunci kemenangan lewat gol menit ke-90 plus 5. Marc-Andre ter Stegen tampil penuh dalam debut resminya bersama Ajax, mencetak 2 penyelamatan dan langsung meraih penghargaan Player of the Match. Hasil ini membuat Ajax mengawali musim dengan 3 poin dan ter Stegen mencuri perhatian sejak laga pertamanya. Dari debut kiper di Ajax, ada kiper Chelsea yang justru mencari menit bermain. Philip Jorgensen akhirnya bakal meninggalkan Chelsea untuk mencari menit bermain di Strasbourg. Fabrizio Romano melaporkan transfer ini sudah masuk tahap here we go setelah kedua klub merampungkan dokumen yang dibutuhkan. Kiper asal Denmark itu akan dipinjamkan selama 1 musim tanpa opsi pembelian. Jorgensen sebelumnya dibeli Chelsea dari Villarreal pada 2024 dengan nilai sekitar 25 juta euro. Namun, musim lalu dia cuma tampil sebagai starter 12 kali di semua kompetisi. Persaingan dengan Robert Sanchez dan Mike Penders membuat peluangnya di Stamford Bridge makin tipis. Sementara itu, PSG memilih membawa pulang pemain yang sudah mengenal klub sejak awal karir. PSG resmi memulangkan Lucas Digne dari Aston Villa setelah menebus klausul pelepasannya senilai 7 juta euro. Bek Prancis berusia 33 tahun itu kembali ke klub yang menjadi awal karir profesionalnya setelah sebelumnya membela Roma, Barcelona, Everton, hingga Villa. Menurut laporan resmi klub, keinginan kuat Digne untuk kembali ke Paris membuat negosiasi berjalan cepat. Kini, sang bek kembali ke PSG dengan pengalaman panjang di level top Eropa. Belum selesai dengan lini belakang, PSG juga menyiapkan langkah untuk posisi penjaga gawang. PSG makin dekat mengamankan kiper Jepang Zion Suzuki dari Parma dengan nilai transfer sekitar 35 juta euro. Menurut Fabrizio Romano, pembahasan kini tinggal menyelesaikan rencana masa depan Suzuki setelah resmi pindah. PSG sedang mempertimbangkan 2 opsi, mempertahankannya di Paris atau meminjamkannya ke Juventus. Keputusan ini bisa ikut dipengaruhi situasi Lucas Chevalier. PSG memang sudah berdiskusi dengan Parma soal kiper 23 tahun itu. Musim lalu, Suzuki tampil 22 kali di Serie A dan mencatat 6 clean sheet. Dari rencana PSG, Sassuolo juga hampir mendapatkan pemain muda untuk bertahan. Sassuolo makin dekat mendapatcan Rafael Obrador dari Benfica dengan status pinjaman.
Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan dua klub sudah hampir rampung dan kabarnya bakal disertai opsi pembelian permanen di akhir masa peminjaman. Bek kiri 22 tahun itu sebelumnya menjalani paruh kedua musim lalu bersama Torino, mencetak 17 penampilan dengan 15 kali menjadi starter, plus 1 gol dan 3 assist. Kini, Sassuolo berpeluang jadi pelabuhan berikutnya dalam perkembangan karirnya. Italia kembali jadi pusat pergerakan transfer lewat kedatangan Daniel Maldini. Daniel Maldini resmi melanjutkan karir bersama Cagliari. Penyerang 24 tahun itu dipinjamkan dari Atalanta dengan opsi pembelian yang bisa berubah jadi kewajiban jika syarat tertentu terpenuhi. Menurut laporan resmi klub, Maldini tiba di Cagliari pada Sabtu malam dan langsung merampungkan kepindahannya. Cagliari kini makin aktif memperkuat skuad setelah mendekati Kevin Carlos dan mendatangkan Giuseppe Aurelio dari Spezia untuk menambah opsi di sisi kiri pertahanan. Dari Italia, ada pula bek Chelsea yang memulai babak baru. Trevoh Chalobah resmi mengakhiri perjalanannya bersama Chelsea setelah Como mengumumkan transfer permanen sang bek ke Italia. Pemain berusia 27 tahun itu menaikkan kontrak jangka panjang hingga 2031. Seperti dikonfirmasi Como, dalam pernyataan klub, kepindahan ini jadi babak baru bagi Chalobah yang belakangan kesulitan mendapat tempat utama di Stamford Bridge. Como berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan kompetisi Eropa bisa memperkuat lini belakang mereka. Masih di Italia, Inter menghadapi persoalan berbeda dalam mengejar bek Premier League. Inter Milan makin serius mengejar Christian Romero untuk memperkuat lini belakang. Menurut Footmercato, Nerazzurri sudah mencapai kesepakatan 40 juta euro dengan Tottenham, tapi transfer ini masih tertahan karena tuntutan gaji sang bek. Romero kabarnya meminta bayaran minimal 6 juta euro per musim. Inter pun terus berusaha meyakinkannya kembali ke Serie A. Javier Zanetti dan Lautaro Martinez bahkan dilaporkan sudah menghubungi Romero langsung. Atletico Madrid juga mengincarnya, jadi Inter harus bergerak cepat. Selain Romero, Inter juga harus menentukan masa depan penyerang mudanya. Inter mulai memasang harga tinggi untuk Pio Esposito di tengah minat Arsenal dan Manchester United. Menurut laporan The Sun, kedua klub Premier League itu mengirim pemadu bakat saat Inter menghadapi Milan di Perth. Inter memang menyebut sang striker Young Touchball, tapi kabarnya mereka sudah mempertimbangkan tawaran sekitar 73 juta pound sterling. Esposito sendiri belum mendorong kepindahan, meski sumber dekat pemain menyebut dia terbuka menjajal Premier League. Musim lalu, penyerang 21 tahun itu mencatat 10 gol dan 5 assist. Persaingan klub Italia berlanjut. Kali ini Roma membidik talenta muda Porto. Roma makin serius memberi wonderkid Porto Rodrigo Mora. Menurut laporan Gianluca Di Marzio, Giallorossi sudah mengajukan proposal awal senilai 50 juta euro untuk gelandang kelahiran 2007 itu. Rinciannya berupa peminjaman 5 juta euro plus opsi permanen 45 juta euro. Angka ini nyaris sesuai dengan harga yang dipatok Porto. Roma bahkan berharap kesepakatan bisa tercapai dalam 24-48 jam ke depan. Galatasaray juga sempat mendekati Mora, tetapi negosiasinya kini mandek. Situasi ini membuat Roma punya ruang lebih besar untuk melangkah. Setelah memburu pemain muda, Roma juga segera mendapatkan pemain berpengalaman. Nahuel Molina selangkah lagi menjadi pemain AS Roma. Menurut Fabrizio Romano, bek kanan Argentina itu dijadwalkan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun pada awal pekan depan. Setelah menjalani tes medis, Molina akan terbang ke Roma besok setelah mendapat lampu hijau dari Atletico Madrid. Transfer ini disepakati senilai 17 juta euro plus bonus hingga 4 juta euro. Pemain 28 tahun punya pengalaman besar di level klub maupun timnas, termasuk saat Argentina menjuarai Piala Dunia tahun 2022. Dari Roma, perhatian bergeser ke Barcelona yang masih mengejar bek serbaguna. Barcelona masih berupaya memulangkan Joao Cancelo secara permanen dari Al Hilal. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, negosiasi kedua klub terus berjalan dan Barcelona cukup percaya diri bisa merampungkan kesepakatan dalam beberapa hari ke depan. Cancelo sendiri menjadikan Blaugrana sebagai prioritas setelah tampil impresif saat dipinjam musim lalu. Bek Portugal berusia 31 tahun itu juga punya nilai plus karena bisa bermain di kedua sisi pertahanan. Sementara itu, kontraknya bersama Al Hilal masih berlaku sampai 2027. Tak berhenti di Cancelo, Barcelona juga mengejar nama besar dari Manchester City. Barcelona mulai ngebut mengejar tanda tangan Rodri dari Manchester City.
Menurut Diario Sport, Blaugrana sudah mengajukan tawaran kedua dan ingin merampungkan transfer sebelum 12 Agustus agar Rodri bisa langsung bergabung di Ciutat Esportiva. Namun, City masih mematok harga sekitar 80 juta euro dan belum mau melepasnya begitu saja. Pelatih City Enzo Maresca bahkan menegaskan Rodri masih berstatus pemainnya sampai kesepakatan tercapai. Jadi, waktu Barcelona kini benar-benar mepet. Di tengah urusan transfer, Barcelona juga menghadapi persoalan internal bersama Frenkie de Jong. Barcelona mulai kehilangan kesabaran menghadapi Frenkie de Jong. Gelandang asal Belanda itu masih menolak operasi lutut meski klub menilai perawatan konservatif belum memberikan hasil yang diharapkan. Menurut Sport, lebih dari 6 pekan sejak De Jong terakhir membela Belanda di Piala Dunia pada 30 Juni, keputusan operasi belum juga diambil. De Jong merasa masa pemulihan 4 pekan baru dihitung sejak kembali latihan, sementara Barcelona menilai prosesnya sudah berjalan jauh lebih lama. Situasi ini bikin klub ingin masalah segera dibereskan. Sementara Barcelona sibuk dengan transfer, Real Madrid punya kekuatan finansial untuk bergerak agresif. Real Madrid terlihat begitu agresif di bursa musim panas, tapi ada alasan kuat di balik manuver mereka. Menurut laporan Diario AS, Los Blancos mencatat pendapatan operasional 1,221 miliar euro pada musim 2025-2026. Pemasukan Santiago Bernabeu naik 11% menjadi 363 juta euro, sementara marketing dan sponsor mencapai 539 juta euro. Klub juga membukukan laba bersih 26,3 juta euro, ditambah kontrak Emirates dan Adidas yang nilainya bisa menembus 100 juta euro dan 120 juta euro per tahun. Florentino Perez punya ruang besar untuk terus belanja pemain tanpa mengganggu pondasi finansial klub. Dari urusan finansial Madrid, kita beralih ke hasil laga pramusim di Seoul. Manchester City menang 3-1 atas Atletico Madrid dalam laga final pramusim di Seoul World Cup Stadium. Atletico Madrid lebih dulu memimpin lewat Jorge Dominguez pada menit ke-43. Tetapi City membalikkan keadaan selepas jeda. Omar Marmoush berpesta 2 gol pada menit ke-57 dan menit ke-59. Keduanya membuat City berbalik unggul. Ryan Aït-Nouri kemudian menutup pesta City lewat gol menit ke-90. Kemenangan ini jadi modal positif City sebelum memasuki musim kompetitif, sementara Atletico harus menutup pramusim dengan kekalahan. Setelah City menang, Chelsea justru menutup pramusim tanpa kemenangan. Chelsea menutup pramusim dengan hasil di luar dugaan setelah ditahan Johor Darul Takzim 3-3 di Malaysia. JDT lebih dulu unggul lewat Arif Hanapi pada menit ke-14. Sebelum Liam Delap menyamakan skor lewat penalti pada menit ke-42, Delap kembali mencetak gol dari titik putih menit ke-62 untuk membawa Chelsea berbalik unggul. Namun Oscar membalas 3 menit kemudian. Lalu Bergson membuat JDT memimpin 3-2 pada menit ke-86. Chelsea akhirnya selamat dari kekalahan setelah gol bunuh diri dari Antonio Christian pada menit ke-89. Pramusim belum selesai, Arsenal juga harus menerima hasil pahit di kandang. Arsenal kalah 2-3 dari Borussia Dortmund di final Emirates Cup 2026 yang digelar di Emirates Stadium. Dortmund tampil dominan di awal laga lewat gol Samuel Inacio dan Konstantinos Karetsas. Arsenal membalas melalui Ethan Nwaneri pada menit ke-54, tetapi Yoanni Gadou kembali memperlebar keunggulan Dortmund. Victor Gyökeres sempat memperkecil skor lewat penalti menit ke-69. Namun, Arsenal gagal menyamakan kedudukan. Hasil ini mengakhiri upaya Arsenal meraih 5 gelar Emirates Cup beruntun. Usai gagal di final, Arsenal masih punya pekerjaan rumah di bursa transfer. Arsenal belum mau melepas Gabriel Martinelli meski Galatasaray sudah mendekati sang winger. Menurut laporan Football London, The Gunners baru akan membuka jalan jika sudah mendapatkan pemain pengganti untuk posisi sayap kiri. Mikel Arteta masih memasukkan Martinelli dalam rencananya, sementara Arsenal terus mencari penyerang kiri berkualitas. Kedatangan Christos Zolis juga mulai memberi opsi baru di posisi itu. Martinelli sendiri masih nyaman di London Utara, tetapi situasinya bisa berubah jika pemain baru datang. Dari London, Liverpool justru harus menelan kekalahan dalam laga pramusim di Anfield. Liverpool menelan kekalahan 2-3 dari AS Monaco dalam laga friendly di Anfield, yang juga jadi pertandingan pertama mereka di stadion itu bersama Andoni Iraola. The Reds tampil dominan di babak pertama dan berpesta lewat Alexander Isak serta Florian Wirtz unggul 2-0.
Monaco memperkecil skor melalui penalti Alexander Golovin. Sebelum turun minum, memasuki babak kedua, Monaco balik menguasai permainan dan mencetak 2 gol tanpa balas untuk membalikan keadaan jadi 3-2. Hasil ini jadi awal yang kurang ideal bagi Liverpool menuju musim 2026-2027. Kekalahan itu tak menghentikan Liverpool bergerak di pasar transfer. Liverpool masih terus bergerak untuk mendapatkan Bradley Barcola dari PSG. Menurut jurnalis Ben Jacob, The Reds merasa posisi mereka cukup kuat dalam negosiasi. Liverpool disebut menilai Barcola di kisaran 100 juta euro, sementara PSG sebelumnya memasang harga sekitar 170 juta euro. Namun, cara itu bisa mengecil jika PSG berhasil mendatangkan Ferran Torres. Jacobs menilai harga Barcola berpotensi turun 20-30 juta euro. Barcola kabarnya terbuka pindah ke Anfield. Bahkan masalah kesepakatan pribadi diprediksi bukan hambatan. Selain Barcola, Liverpool juga hampir merampungkan transfer di lini belakang. Ronald Araujo tinggal selangkah lagi jadi pemain Liverpool. Bek Barcelona itu dilaporkan sudah tiba di Manchester menggunakan jet pribadi pada Minggu. Menurut jurnalis Sky Sport, Nicolas Bayer, Araujo akan menjalani tes medis sebelum bertolak ke Liverpool untuk merampungkan dokumen transfer. Kesepakatannya berupa peminjaman selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen senilai 55 juta euro yang tidak wajib diaktifkan. Liverpool juga siap menanggung penuh gaji Araujo sekitar 11 juta euro bersih per tahun. Jika medis berjalan lancar, bek Uruguay itu segera resmi berseragam The Reds. Dari rencana Liverpool, Manchester United juga memberi petunjuk soal masa depan Rashford. Ia bakal memakai nomor punggung 14 jika kembali memperkuat Manchester United pada musim 2026-2027. Menurut Fabrizio Romano, MU sudah menyiapkan nomor tersebut karena nomor 10 yang terakhir dipakai Rashford kini menjadi milik Matheus Cunha. Keputusan ini bisa menjadi sinyal bahwa Setan Merah masih membuka pintu untuk Rashford bertahan di Old Trafford. MU disebut siap mempertahankannya selama tidak ada klub besar Eropa yang datang dengan tawaran serius pada musim panas ini. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.